Assalamualaikum, kembali lagi di Bimbel Aiting. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Nah, sebelum itu perlu diingat kembali bahwa dalam pengisian elektron menurut aturan Aufbau itu ada urutan-urutannya. Nah, ini ada urutan-urutannya, ada 1s2, 2s2, 2p6, kemudian ada 3s2, 3p6, 4s2, dan seterusnya. Lalu perlu diingat juga bahwa yang depan ini saya coba tulis di sini ya. Ini contohnya misal 1s2. Nah, angka 1 di depan ini menunjukkan elektron tersebut berada di kulit yang keberapa. Kalau di sini 1 berarti dia ada di kulit yang pertama. Bisa kita tulis dengan N sama dengan 1. Kemudian S. S ini menunjukkan subkulit. Nah, subkulit ini bukan hanya S. Di sini ada S, ada P. Jadi subkulit itu ada S, ada P, ada D, dan juga F. Nah, masing-masing subkulit ini memiliki jumlah maksimal elektron yang ada di subkulit tersebut. Jadi kalau S ini maksimalnya ada 2 elektron yang terisi. Kemudian untuk P itu maksimalnya adalah 6. Kemudian D itu maksimalnya adalah 10 dan F itu maksimalnya adalah 14. Begitu maksimal elektron yang mengisi subkulit-subkulit ini. Kemudian yang di atas ini yang ada tulisan S, maksud saya ada tulisan 2 di atas ini, itu menunjukkan jumlah elektron gitu. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal berikut. Untuk pengisian yang pertama ini kita mengikuti urutan-urutan yang ada di atas ini ya. Oke, yang pertama ini adalah unsur boron dengan jumlah elektron atau nomor atomnya 5, maka jumlah elektronnya itu ada 5. Bagaimana cara pengisiannya? Pengisian elektron menurut aturan Aufbau. Yang pertama kita tulis dulu sesuai dengan urutan pengisian elektron yang di atas ini. Jadi yang pertama ada 1s2. Kemudian dilanjutkan dengan 2s2. Lalu sisanya berapa? Ini kan kalau kita hitung di sini jumlah elektronnya itu ada 2 ditambah 2 itu sama dengan 4. Sedangkan yang diminta itu adalah 5. Maka otomatis kurang 1 ya. Nah, lanjutannya kan di sini setelah 2s2 adalah 2p. Kalau kita tulis di sini 2p6 itu tidak boleh karena yang diminta adalah hanya 5 elektron. Maka di sini sisanya 1. Jadi kita tulis di sini 2p1. Nah, selanjutnya yaitu unsur selanjutnya dengan jumlah elektron 6. Kita tulis dah 1s2, 2s2, kemudian selanjutnya 2p2. Mengapa 2p2? Karena yang diminta adalah 6 elektron, maka kita tulis di sini. Kalau kita jumlah di sini ini 2 ditambah 2 ditambah 2 adalah 6. Maka di sini jumlah elektron di subkulit P itu 2. Karena masih dalam batas wajar, karena kan P itu maksimal ada 6 elektron ya. Jadi masih diperbolehkan. Kalau lebih dari 6 misalnya 2p7 itu sudah tidak boleh. Itu sudah masuk ke subkulit yang selanjutnya begitu. Oke, supaya lebih mengerti kita lanjutkan saja latihan soalnya. Selanjutnya ada nitrogen dengan nomor atom 7, unsur selanjutnya nitrogen dengan nomor atom 7. Kita tulis 1s2, 2s2, selanjutnya 2p berapa ya? 2p3, benar. Oke, selanjutnya ada oksigen. Ini nomor atomnya 8 atau elektronnya 8. Kita tulis 2s2, 2p4 gitu. Oke, selanjutnya ada fluor. Ini ada 1s2, 2s2, 2p5, betul. Selanjutnya ada natrium. Natrium ini ada 11. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang pertama 1s2, 2s2, 2p6. Di sini totalnya ada 10.
2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 6 adalah 10. Nah, yang diminta adalah 11, maka dia kurang 1. Kurang satunya ditaruh di mana? Di subkulit yang selanjutnya. Jadi setelah 2P6, ini ada 3S2. Maka kita ditulis di sini 3S berapa? 3S1 atau 2? 1, karena sisanya yang belum tertulis ada 1 elektron. Kalau dijumlah ada 11, maka sesuai dengan nomor atom dari unsur Na. Kemudian ada magnesium. Magnesium ini 12, maka kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, dan 3S2. Total semuanya, total elektronnya ini ada 12, sesuai dengan elektron yang dimiliki oleh magnesium. Kemudian yang selanjutnya ada fosfor ya, ini fosfor itu 15 elektronnya, kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Nah, ini sudah berapa nih? Ini sudah 12. 12 yang diminta 15. Ada 3 elektron yang belum tertulis. Nah, di sini kan setelah 3S2 ada 3P6. Karena 6 itu kan tidak mungkin ya kita menulis 6 nanti jadinya lebih dari 15, maka di sini kita tulis 3P3 karena 3 elektron yang belum ditulis. Nah, selanjutnya ini ada argon. Ini jumlahnya 18. Kita tulis sama 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P6 gitu. Dan yang terakhir ini ada unsur K dengan elektron 19. Di sini kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Kalau kalian latihan banyak soal seperti ini, nanti lama-lama akan hafal urutan-urutannya, jadi nggak perlu lagi lihat urutan-urutan yang ada di slide ini. Jadi kadang langsung hafal 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, dan seterusnya begitu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di yang sebelah sini ya. Ini ada perhatikan notasi unsur berikut. Konfigurasi elektron ion K+ adalah, nah, untuk ion itu berbeda dengan unsur ya, konfigurasi elektronnya. Jadi kalau ion itu kita lihat muatannya positif atau muatan negatif. Jadi kalau ion itu kita harus lihat atau kita perhatikan muatannya. Nah, di sini kan muatannya positif. Jadi dia memiliki ion positif. Nah, ion positif ini telah kehilangan sejumlah elektron, dan elektron yang terlebih dahulu lepas adalah yang berada di kulit paling luar. Sekarang kita tulis dulu deh konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau pada unsur K, pada unsur K dengan nomor atom 19. Ini masih unsur ya, kita tulis di sini ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Ini unsur. Lalu bagaimana dengan ion? Tadi kan ion K+ ini kan merupakan ion positif karena muatannya positif. Nah, kalau ion positif, maka dia kehilangan sejumlah elektron, tergantung muatannya berapa. Karena di sini muatannya 1, maka dia kehilangan 1 elektron. Kalau kehilangan berarti elektronnya berkurang begitu ya. Nah, sekarang kita tulis di sini ion K+ dengan jumlah elektronnya 19. Maka di sini kan kita tulis 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Begitu aja. Loh, kenapa kok 4S1-nya tidak ditulis? Ini tidak ditulis.
Karena kan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau dia ion positif itu berarti kehilangan sejumlah elektron. Nah, sekarang kita lihat muatannya. Di sini K+, muatannya cuma 1, maka dia kehilangan 1 elektron. Nah, 1 elektronnya itu terlepas dari ini 4s1, jadi maka 4s1-nya ini tidak ditulis, jadi hanya tinggal ini saja. Berarti jawaban yang benar yang mana? Yang B ya, ini yang B. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Jika masih ada yang dibingungkan, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe untuk mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.